wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel YouTube saya ya, Fahrizal Rajab. Oke. Sudah beberapa minggu ya saya nggak buat video ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas atau lebih tepatnya berbagi pengalaman ya teman-teman. Jadi berbagi pengalaman tips mengatasi bulu yang netes. Netes atau bulunya selalu rontok lagi gitu. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, subscribe, like, komen, dan share ya. Bila video yang saya buat ini bermanfaat, mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain sesama peternak burung kenari. Bila tidak bermanfaat ya abaikan saja. Buat teman-teman semoga selalu diberikan kesehatan ya, rezeki yang lancar, serta selalu diberikan hasil yang memuaskan lah untuk para peternak kenari. Dan untuk yang bermain burung gantangan, semoga burungnya selalu moncer terus ya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Nanti kita view atau kita langsung ya burung saya sendiri. Nah, kebetulan burung saya juga kemarin mengalami yang namanya netes bulu ya teman-teman. Jadi banyak beberapa channel YouTube yang memberikan ilmunya gitu kan, tentang gimana sih cara perawatan burung kenari yang setelah mabung kok burungnya rontok lagi atau turun lagi begitu. Nah, kali ini saya akan berbagi tips yang saya praktekkan ya di kandang saya sendiri. Oke, kita lihat burungnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Nah, ini kebetulan saya kemarin punya YS ya, FOI 2020 ya teman-teman. Kebetulan ini bulu baru ya teman-teman. Itu mabung dari bulan Februari sampai kemarin bulan Juni lah. Itu sudah mulai bunyi maksudnya gitu kan. Kalau untuk bulu itu sekitar 1 bulanan itu rontoknya. Cuman untuk pengkondisian setelah dari mabung tersebut sampai benar-benar bunyi itu sekitar 4 bulanan ya. Dan ini pengalaman pertama saya ya teman-teman. Saya punya burung Yorkshire dan saya rawat dari mabungnya gitu. Untuk sebelumnya burung ini memang sudah jadi pejantan ya, dan on fire sebelum mabung kemarin. Nah, akhirnya begitu mabung banyak kan yang teman-teman bilang wah kalau YS agak sedikit lama gitu. Tapi kan memang benar ya, setelah saya buktikan sendiri, burung Yorkshire ini memang burung yang berbeda ya kalau dibandingkan dengan burung-burung impor yang lainnya gitu. Mungkin teman-teman pernah ngalamin sendiri ya, bahkan ada yang sekitar 1 tahun belum bunyi pasca mabung gitu. Nah, itu tetap harus kembali ke rawatan ya. Oke teman-teman, langsung saja ya tips atau yang trik yang kemarin saya gunakan untuk pengkondisian burung ini. Begitu bulunya netes gitu, itu untuk yang tips pertamanya kita lihat kondisi ya teman-teman. Kondisi itu kondisi burungnya ya. Kita lihat kondisinya burung dulu. Kalau memang burung itu sakit atau nggak lincah atau kurus, nah itu bisa juga menyebabkan bulunya itu tidak maksimal ya teman-teman. Jadi kondisi bulu pasti banyak yang jatuh gitu atau netes setelah mabung. Jadi ya kita harus lihat dulu kondisi burungnya. Kalau memang burungnya sudah sehat, gemuk,
suaranya sudah, cuitannya itu nggak serak gitu loh. Pokoknya burung itu lebih aktif lah. Nah itu kita harus bener-bener ya bisa memperhatikan kondisi burung kenarinya yang kita punya sendiri gitu. Karena itu menurut saya acuan utamanya ya. Kalau burung kita sakit ya harus kita segera kasih obat. Nah, supaya tidak berkepanjangan gitu. Kalau udah tahu burung sakit ya harus kita kasih obat gitu. Supaya burungnya bisa maksimal kondisinya sehat gitu. Dan bulunya itu pasti akan lebih fresh. Pertumbuhannya lebih maksimal gitu. Terus kemudian kalau kita sudah memahami atau sudah mengecek burung kita sendiri dan dipastikan sudah sehat. Nah, untuk tips kedua itu kalau yang saya alami sendiri itu dari kondisi suhu atau cuaca ya yang ada di rumah kita, atau untuk menempatkan burung. Misalkan burung itu kita gantung di teras atau di halaman belakang begitu. Itu menurut saya pengaruh ya. Burung itu kalau apa hawanya ngelekep itu, apa yang ngelekep itu ya, lembab lah gitu, terus sirkulasinya nggak ada gitu, itu juga bisa mempengaruhi ya untuk bulu kenari sendiri. Yang tadinya habis mabung tahu-tahu bisa rontok lagi tuh bisa ya. Sama buat adaptasi gitu. Biasanya burung itu butuh adaptasi di tempat baru ya. Misalkan saya ambil burung ini dari tempat si A gitu kan, terus saya bawa pulang ke rumah saya. Nah kebetulan di si A itu untuk cuacanya, untuk suhu daerah si A itu dingin gitu, dipindahkan ke tempat saya yang agak sedikit panas gitu. Itu juga bisa mempengaruhi ya teman-teman, untuk bulu tadi bisa netes terus. Jadi tetap harus kita tempatkan burung itu sesuai di tempat yang pertamanya gitu. Nah sambil berjalan gitu kan, pasti burung itu akan adaptasi sendiri gitu. Jadi yang kedua tadi untuk suhu area ya teman-teman, suhu area atau cuaca di sekitar itu juga pengaruh gitu kan. Dan burung itu juga adaptasi dengan kondisi terbarunya gitu. Itu juga bisa mempengaruhi buat bulunya ya. Terus untuk ketiga ya, yang kemarin sempat saya praktekkan juga, itu dari segi makanan atau pakan bijian gitu. Makanan atau pakan itu, semisalkan burung itu kita setting dengan pakan yang tinggi itu untuk menaikkan birahi ya teman-teman. Kan biasanya orang-orang begitu burung itu habis mabung, kebanyakan rata-rata orang itu pengen burung itu segera birahi ya teman-teman. Padahal kalau melihat kondisi bulunya itu, terkadang bulu masih basah gitu kan, atau belum kuat lah, sudah dikasih pakan yang tinggi gitu kan. Jadi bisa mempengaruhi bulu nanti netes lagi gitu. Jadi kalau saran saya untuk pakan itu bertahap saja ya. Jadi dari burung setelah mabung kasih pakan yang mungkin yang polosan begitu, atau mungkin bisa diselang-seling begitu. Itu ya teman-teman. Seperti halnya EF juga jangan sampai lupa ya. Kita harus selalu cek kondisi burung itu, burung kiranya butuh EF-nya apa gitu. Misalkan burung agak sedikit kurus, kasih jagung gitu. Untuk yang terakhir ya teman-teman,
kalau versi saya ya, kebersihan kandang itu pengaruh juga ya teman-teman. Kebersihan kandang itu menurut saya sebenarnya jadi patokan yang pertama untuk kesehatan burung gitu kan. Terus untuk apa? Yang pertama memang untuk kesehatan ya. Karena burung kalau udah sehat itu udah pasti gacor. Udah pasti gesit lah gitu kan. Kayak kita lah manusia gitu kan. Kalau kita sehat mau ngapa-ngapain aja pasti enak kan. Nah, itu mungkin menurut saya burung juga seperti itu. Jika burung itu sudah sehat, pasti dia mau diajak kemana aja ayo gitu kan. Jadi yang terakhir tadi selalu jaga kebersihan kandang ya teman-teman. Kebersihan kandang, kebersihan pakan, itu pakan juga harus kita sering bersihkan dari kulit-kulit bijiannya itu gitu. Nah, itu mungkin tips dari saya teman-teman ya untuk mengatasi bulu netes gitu kan. Ya mungkin di teman-teman ada yang berpikir kan nggak semua yang saya share itu atau yang saya kemarin lakukan benar ya. Tetap semua itu kembali ke burungnya masing-masing ya teman. Jadi setiap burung kenari itu punya yang namanya karakter sendiri ya. Karakter burung itu masing-masing berbeda ya. Gak semua burung yang saya punya itu bisa sama dengan yang teman-teman punya juga. Jadi teman-teman tuh yang pertama juga harus bisa memperhatikan karakter ya, karakter burungnya gitu kan. Terus jangan lupa tetap selalu penjemuran gitu, embun gitu. Ya nggak setiap hari juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting minimal dilakukan seminggu sekali gitu. Tergantung apa yang akan kita lakukan sebenarnya. Kalau untuk peternak kenari mungkin akan lebih sering gitu ya, melakukan penjemuran itu supaya birahinya itu kan selalu on terus gitu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Karena setiap apa yang saya bagikan itu pasti sudah saya lakukan sendiri ya. Dan pasti sudah ada hasilnya juga gitu kan. Jadi semoga teman-teman juga segera bisa mendapatkan ilmu juga nanti setelah mengalami mungkin seperti saya burung netes, burung gak bunyi-bunyi gitu. Kalau kita sudah rawat dengan sepenuh hati, insya Allah burung itu pasti akan memberikan yang terbaik buat kita sendiri. Oke teman-teman, cukup itu saja ya teman-teman. Mohon dikoreksi bila ada yang salah dan mohon ditambahkan. Dari saya mungkin cukup sekian. Tetap semangat buat para peternak kenari, pemain burung gantangan, dan semuanya yang beternak burung. Semoga selalu sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.